Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Musdalifah NIM J1B021016. Baik, di video kali ini saya ingin melengkapi tugas saya, yaitu mata kuliah Satuan Operasi, di mana saya ingin menjelaskan tentang studi kasus saya. Di sini saya mengambil industri penanganan pertanian pasca panen tanaman tomat. Seperti kita ketahui, tanaman tomat adalah salah satu tanaman hortikultura dengan komoditas pertanian khas tropis yang potensial untuk dikembangkan di Indonesia. Pembangunan pertanian tahun ke depan juga dihadapkan pada yang dinamis sehingga menuntut produk pertanian yang mampu berdaya saing di pasar global. Salah satunya pada peningkatan jumlah penduduk dan meningkatnya kesejahteraan mengharuskan keadaannya peningkatan kualitas produk pertanian, yaitu tanaman pangan atau hortikultura. Dan salah satu tanaman tersebut adalah tanaman tomat, di mana tanaman tomat adalah merupakan salah satu produk hortikultura yang banyak diperlukan untuk kebutuhan sehari-hari, baik di dalam kebutuhan sayuran ataupun dalam perjualan antara masyarakat lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa saja yang penting dalam tanaman tomat, yaitu di sini saya ingin menjelaskan pertama yaitu tentang klasifikasi tomat, kedua panen dan pasca panen. Yang ketiga yaitu aspek teknologi pasca panen. Next, kita masuk ke pertama yaitu tentang klasifikasi tomat. Dapat kita lihat, dapat kita ketahui pula apa saja tentang tanaman tomat dan klasifikasinya. Seperti kita lihat dan kita ketahui di sini, tanaman tomat dapat diklasifikasikan kingdom, divisio, subdivisio, kelas, ordo, dan sebagainya. Oke, kita next ya ke penjelasan selanjutnya tentang panen dan pasca panen. Pertama, di sini saya ingin menjelaskan panen. Panen dalam tanaman tomat dapat menghasilkan bunga dan menjadi buah mulai dari pangkat tanaman hingga pucuk tanaman selama masa tumbuh tanaman belum berhenti. Ada bagian buah yang sudah dapat dipanen, tapi sementara itu tanaman menghasilkan bunga di bagian pucuk, di mana tanaman tomat memiliki pemetikan buah yang berbeda-beda, yang dimana ada 60-100 hari dan 70-100 hari. Oke, di sini penjelasan selanjutnya, di mana panen memiliki bagian yaitu tentang waktu pemetikan yang tepat. Penentuan waktu panen yang tepat adalah berdasarkan umur panen varietas tomat, tanda-tanda fisik buah secara umum. Apabila penentuan waktu panen hanya berdasarkan umur panen tanaman seringkali kurang tepat. Banyak faktor lingkungan yang mempengaruhi waktu panen, misalnya keadaan iklim setempat, keadaan tanah, dan kesuburan tanah. Dan ada pun cara pemetikannya. Cara pemetikan dalam buah tomat sangat sederhana dan tidak memerlukan peralatan mahal. Namun, pemetikan buah tomat harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menumbuhkan perlukan pada buah tomat saat dipetik. Next, di sini saya ingin menjelaskan pasca panennya dalam tanaman tomat ya. Semua komoditas hortikultura setelah dipanen masih akan mengalami perubahan fisiologis, fisik, dan biokemis. Sehingga apabila tidak dilakukan penanganan secara baik dan tepat, akan cepat mengalami kerusakan dan penurunan mutu. Next, di sini ada pencucian atau pembersihan, di mana dalam pasca panen tersebut memiliki pencucian dan pembersihan buah tomat yang telah dipetik dan terkumpul harus segera dibersihkan dari segala kotoran yang menempel pada permukaan kulitnya, baik berupa debu, percikan tanah, maupun sisa-sisa pestisida dan pupuk daun yang disemprot pada saat pemeliharaan tanaman. Next, adapun pra-pendingin. Salah satu ide yang mendasari perlakuan ini yaitu bahwa perlakuan ini bisa menghilangkan atau mengurai panas di lapangan. Suhu tinggi bisa merusak mutu simpan buah-buahan dan sayuran termasuk di dalamnya buah tomat. Padahal, suhu tinggi hasil panen sulit dihindarkan terutama jika pemanen siang hari. Selain itu, pra-pendinginan bisa memperlambat respirasi hasil perlambatan kematangan, memperkecil kerentanan terhadap serangan mikroorganisme, mengurangi kehilangan air, dan lain sebagainya. Next,
Di sini ada pun pasca panen secara sortasi dan grading. Setelah buah tomat dibersihkan dari kotoran, lakukan sortasi dan grading. Sortasi bertujuan untuk mendapatkan buah-buah yang seragam, baik dari segi ukurannya maupun tingkat kerusakannya dengan cara memisah-misahkan. Oke, next di sini ada pasca panen dengan cara penyimpanannya. Teknik penyimpanan untuk mempertahankan kesegaran buah tomat dapat waktu yang lama. Pada prinsipnya adalah menekan sekecil mungkin terjadinya respirasi atau pernapasan dan transpirasi atau penguapan, sehingga menghambat proses enzimatik atau biokimia yang terjadi dalam buah. Dengan demikian, kematangan buah dapat tertunda sampai beberapa hari. Next, adapun pengemasan atau pengangkutannya. Pengemasan dan pengangkutan merupakan dua kegiatan yang berkaitan erat dalam usaha melindungi buah tomat dari kerusakan mekanisme. Pengemasan yang baik dapat melindungi buah tomat dari kerusakan mekanis akibat goresan atau benturan selama pengangkutan. Next, yang ketiga yaitu aspek teknologi pasca panen. Baik penanganan pasca panen bertujuan agar hasil tanaman tersebut dapat kondisi baik dan tepat untuk dapat segera dikonsumsi atau untuk bahan baku pengolahan, memberikan penampilan yang baik dan memberikan kemudahan untuk konsumen, memberikan perlindungan produk dan kerusakan dan memperpanjang masa simpan, mempertahankan kondisi segarnya dan mencegah perubahan-perubahan yang tidak dikehendaki selama penyimpanan seperti pertumbuhan tunas, pertumbuhan akar, dan karena yang tidak dikehendaki. Baik, dari penjelasan pasca panen tanaman tomat dapat disimpulkan bahwa kegiatan panen dan pasca panen berkaitan dengan menjaga dan mempertahankan mutu buah yang telah dihasilkan pada saat panen. Pemanenan hasil yang dilakukan dengan ceroboh sehingga banyak buah tomat yang mengalami cacat atau perlukan dapat menyulitkan pasca panen, terutama pada penanganan, penyimpanan, dan pemasarannya. Buah tomat yang cacat akibat cara pemanenan yang tidak berhati-hati akan cepat mengalami kerusakan. Baik, sekian dan terima kasih dari penjelasan video saya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.